menghanguskan uang muka atau tanda jadi perskot atau DP secara tinjauan fikih itu masalah yang kontroversi di kalangan para ulama. Namun kalau ternyata antara keduanya itu telah terjadi kesepakatan jual beli dan ini kemungkinan besar yang terjadi menurut praduga saya, maka ketika pembatalan akad dan kemudian pembeli mensyaratkan ada pembatalan dengan mengembalikan DP lebih besar 2 kali lipat, maka ini di kalangan para ulama juga termasuk masalah yang diperselisihkan. Menjadi aturan dalam masalah istisna. Menurut pendapat jumhur bahwa boleh melakukan akad meskipun barang belum ada. Ibu saya ingin menjual rumah. Pembeli mau memberi DP, dari pihak notaris mengatakan agar adil, maka jika pembeli membatalkan transaksi, uang DP itu hangus. Jika penjual membatalkan transaksi, maka kena denda 100%. Notaris mengatakan ini berdasarkan asas keadilan atau balance. Bagaimana hukumnya? Baik, barakallahu fiik wa athabakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan taufik hidayah kepada saudara Muhammad Ibrahim, keluarga dan juga seluruh pemirsa dimanapun Anda berada. Ada 2 permasalahan yang ditanyakan dalam kasus ini. Yang pertama, menghanguskan uang muka atau tanda jadi perskot atau DP secara tinjauan fikih itu masalah yang kontroversi di kalangan para ulama. Walaupun pendapat yang lebih kuat boleh halal untuk menghanguskan uang DP atau uang muka. Kenapa? Karena ketika calon pembeli membatalkan transaksinya, maka itu telah merugikan pihak penjual, yaitu salah satunya kehilangan momentum. Penjual kehilangan momentum, bisa jadi dia akan kesulitan lagi untuk mencari calon pembeli. Ya, maka pendapat yang rajih kalau itu disepakati boleh ya menghanguskan uang DP. Adapun yang kedua, denda. Denda kalau ternyata penjual membatalkan sepihak. Maka disepakati untuk adanya denda 100%. Maka denda semacam ini tidak dibenarkan. Ya, denda semacam ini tidak dibenarkan. Kenapa demikian? Karena ada 2 kemungkinan. Kemungkinan pertama, transaksi di antara mereka itu belum mengikat. Alias mereka baru janji, baru ada keinginan untuk saling transaksi, belum ada akad yang mengikat di antara mereka berdua. Maka semacam ini, maka status DP itu hanya sebatas pinjaman, ya, hanya sebatas jaminan. Maka jaminan itu harus dikembalikan utuh dan tidak boleh, ya, tidak boleh ada denda. Namun kalau ternyata antara keduanya itu telah terjadi kesepakatan jual beli dan ini kemungkinan besar yang terjadi menurut praduga saya, maka ketika pembatalan akad dan kemudian pembeli mensyaratkan ada pembatalan dengan mengembalikan DP lebih besar 2 kali lipat, maka ini di kalangan para ulama juga termasuk masalah yang diperselisihkan. Ya, masalah yang diperselisihkan. Sebagian mengatakan tidak boleh membatalkan akad kecuali dengan nilai yang sama. Sehingga uang muka, pembayaran di muka atau DP, perskot, atau apapun namanya, selama sudah ada terjadi kesepakatan jual beli dan hanya baru melakukan pembayaran awal, maka harus dikembalikan utuh, tidak ada tambahan ataupun pengurangan. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, boleh membatalkan akad dengan harga yang berbeda, dengan harga yang lebih mahal ataupun dengan harga yang lebih murah. Sebagaimana yang tradisi terjadi di pembatalan tiket pesawat, tiket kereta. Ketika Anda membatalkan pada tempo waktu tertentu, maka uang Anda akan dipotong 25%. Ya, sebagian lagi lebih dari itu 50%. Maka pembatalan semacam ini menurut sebagian ulama dibolehkan. Alasannya pun sama, yaitu
adanya kerugian yang ditanggung oleh pihak kedua, penjual penjual tiket, yaitu adanya kehilangan momentum. Akan kesulitan lagi, momentumnya semakin sempit untuk bisa menjual kembali tiket tersebut. Sehingga kalau sudah terjadi deal, kesepakatan jual beli, yang tersisa hanya pelunasan dalam tempo waktu tertentu, maka kalau sudah ada kesepakatan ini berarti rumah tersebut secara sah mengikat telah menjadi milik pembeli. Sehingga ketika penjual membatalkan secara sepihak dan pembeli bersepakat untuk menerima pembatalan tersebut, maka pembeli boleh bersyarat untuk mendapatkan nilai yang lebih atau kompensasi atas pembatalan tersebut. Dan ini wallahu ta'ala pendapat yang lebih kuat. Ya, selama sudah deal kesepakatan sehingga yang tersisa hanya pelunasan saja, maka berarti secara sah mengikat dalam hukum aturan syariat bahwa rumah itu telah menjadi milik pembeli. Walaupun secara legalitas administrasi mungkin belum terjadi balik nama dan seterusnya. Ya, karena biasanya balik nama itu baru akan diproses kalau sudah ada pelunasan. Nah, sehingga kondisi ini berarti rumah sudah sah menjadi milik pembeli dan kemudian ada pembatalan pembelian, maka ini sejatinya adalah akad baru di mana pembeli menjual ulang rumah itu kepada penjual dengan harga yang berbeda, dan itu secara tinjauan fikih menurut pendapat yang lebih kuat itu adalah halal. Wallahu ta'ala alam. Selanjutnya, Assalamualaikum Ustaz. Jika menjual produk sendiri tetapi saat ada transaksi atau pembeli datang stok belum ada dan transaksi itu terjadi, jadi misal ada seorang pengusaha yang ada pembeli itu datang tapi barang yang untuk diberikan itu belum ready, nunggu mungkin sekitar seminggu atau 2 minggu lagi, itu gimana hukumnya? Waalaikumsalam warahmatullah. Kata kuncinya tadi, nek durung duwe barang ojo dodolan, gitu ya. Meskipun Anda sudah terbiasa dengan dodolan seperti itu. Laku wis biasanya dodolan tempe. Mong kemarin karena sakit gak kulak. Lalu ada orang yang minta tempe. Karena tempenya belum ada, ya jangan jual tempe. Pangapunten niki tempenya kosong, nek jenengan purun nggih tahu kali gembus niki wonten. Jadi yang ditawarkan barang yang lain, yang tidak ada jangan ditawarkan. Meskipun dia sudah terbiasa menjual barang itu. Kecuali, kasih garis bawah, kecuali produsen. Kecuali produsen. Tadi saya juga sempat mendapatkan pertanyaan. Ada salah satu jamaah yang tadi siang itu. Jadi penjual itu ada 2 ya. Trader, produsen. Bedanya apa Pak? Nek trader dia hanya kulak jual, kulak jual. Nah, yang kita jelaskan tadi itu berlaku untuk trader. Karena kita membahas dari fikih jual beli, fikih buyuk. Sedangkan untuk produsen ahlus sunnah yang disebut dengan sani, maka dia memiliki unit produksi. Akad yang dilakukan namanya istisna. Akad istisna. Nah, dalam akad istisna itu aturannya beda dengan akad jual beli biasa. Dalam akad istisna sebagaimana difatwakan dalam Qaror Majma' Fikih Islami, dan ini menjadi aturan dalam masalah istisna, menurut pendapat jumhur bahwa boleh melakukan akad meskipun barang belum ada. Tapi syaratnya tadi dia adalah produsen. Misalnya jenengan datang ke seorang penjahit, Pak saya butuh baju, ukurannya seperti ini, warnanya kayak gini. Anda nyebut mulai dari ukuran, jenis kain, warna, motif dan seterusnya. Anda bukan datang membawa kain, tapi Anda menyebutkan jenis kain. Jadi nanti saya belanja bahan penjahit. Baik, meskipun ketika Anda pesan, dan ketika pesan sudah langsung diminta akad. Baik, kalau gitu Bapak bayar 10%. Langsung Anda bayar 10%. Harganya ketemu 200.000, Anda bayar 20.000 misalnya.
Meskipun ketika akad dilakukan, penjahit belum punya bahannya sama sekali, kainnya durung duwe, benangnya durung duwe, kancingnya durung duwe, mesinnya rusak, penjahitnya loro, sehingga untuk memproduksi harus nunggu sekian lama dulu ya. Misalnya terjadi seperti itu, transaksi tetap sah. Kenapa? Karena akadnya istisna. Sehingga kalau ada orang yang pesan tempe kepada bakul, bayar dulu, silahkan, meskipun tidak tunai. Ini tak bayar separuh sih, sisanya kau nek wis dadi, boleh. Tapi kalau trader bayar separuh sih, sisanya kau nek barang wis ono, nggak boleh, karena dia berarti belum punya. Baik. Kenapa istisna boleh? Jadi dalam akad istisna yang dijual itu bukan sebatas barang. Diistilahkan oleh para ulama, objek istisna itu dua, amal dan ain. Amal dan yang kedua ain. Apa itu amal? Amal itu proses produksinya. Ain itu hasilnya. Orang tidak hanya memperhatikan dari sisi ain, tapi orang juga memperhatikan dari sisi amal. Makanya orang ketika pesan barang itu banyak yang dipertimbangkan. Saya senang di situ karena kalau memproduksi lebih bersih, wongnya resian. Ada sederet penjual nasi goreng di jalan Solo Boyolali. Aku nek tuku nasi goreng paling seneng sing pojok kae. Lah kenapa? Anggere goreng karo wahing-wahing itu tambah gurih. Jadi proses produksi itu diperhitungkan. Nah, makanya dalam akad istisna tidak